aja intro yang ada di sini. Ya. Jadi edit aja intro yang ada di sini. Saya sediakan hampir lumayan ya, sekitar mungkin 100-an intro di sini ya. 100-an intro. Bapak Ibu bisa download, bisa pilih gitu ya. Yang dibutuhkan aja supaya tidak membebani koneksinya. Nah, kemudian ada ini bukan ya. Oke. Saya kira itu untuk kesiapan nih. Kalau memang ada request software yang lain, ya nanti kita coba ya. Nah, kemudian untuk di awal, ya saya sudah posting materi walaupun belum selesai semua, ya. Jadi nanti bisa slide-nya Bapak Ibu buka di sini, kemudian daftar hadir, ya. Nah, daftar hadirnya ada di sini, Bapak Ibu bisa isi dulu deh, ya. Sekarang isi dulu, setelah diisi nanti baru diserahkan, ya. Silakan isi daftar hadirnya dulu, ya. Nah, daftar hadirnya seperti ini tadi, ya. Silakan diisi, kemudian setelah ngisi jangan lupa tekan tombol turn in atau serahkan. Nah, seperti itu penjelasan di awal mengenai kelas kita. Ya. Sebelum kita coba menjelaskan slide, ada pertanyaan dulu atau ada yang perlu disampaikan atau hal yang Bapak Ibu ketahui lagi, silakan raise hand atau di kolom chat nih. Silakan Bapak Ibu. Ada yang perlu disampaikan? Boleh di kolom chat nih. Oke, kami beri waktu sekitar 2 menitan. Sampaikan kalau ada, kalau tidak kita akan bahas dari awal dulu, ya. Silakan. Izin Pak Ardi. Silakan Pak, silakan Pak. Silakan Pak. Ti, rangkap 3 nih, Ti. Silakan. Oh, itu Pak Inase ya. Di aplikasi Canva-nya harus space laptop bagus ya. Gimana Pak ya? Sebenarnya kalau Canva itu menurut resolusi yang standar aja. Kalau untuk monitornya minimal lebih baik 14 inch ya, biar kelihatan semua. Nah, kemudian untuk yang dibutuhkan penting itu adalah koneksi internetnya. Jadi, koneksi internetnya jauh lebih penting ya. Upayakan koneksi internet itu lancar. Koneksi internetnya lancar sehingga menggunakan Canva lebih ringan. Ya, sangat bergantung pada koneksi. Kalau laptopnya RAM-nya 4 GB itu sudah memadai ya. Standarnya kan gitu mungkin ya. Jadi Core i3 4 GB itu sudah cukup. Ya, kalau memang kurang dari itu sepertinya masih bisa ya. Kecuali Bapak Ibu menggunakan software aplikasi yang diinstal pada desktop, maka akan membutuhkan spesifikasi hardware yang cukup tinggi. Itu Pak Minasya, ada lagi rekan-rekan? Terima kasih kembali Pak.
belum tahu. Sudah habis ya. Sudah awal ya. Nah, enggak lah. Lu ikuti nih. Kalau memang tidak, kita akan bahas dari awal mengenai video pembelajaran. Oke, saya share screen dulu ya. Nah, kita mulai nih. Niki yang dia gunakan adalah Google Slide. Jadi Bapak Ibu juga bisa akses Google Slide Niki. Jadi bagian bawahnya belum yang selesaikan sengaja. Artinya kita akan bisa mengupdate presentasi ini dan Bapak Ibu langsung dapat melihat perubahannya. Istilah lainnya real time update ya. Nah, ini yang kita butuhkan sebenarnya pada media pembelajaran, real time update. Jadi bukan sekali bikin kemudian kita tidak bisa rubah lagi. Jadi kalau merubah harus nge-share baru lagi. Itu yang selama ini paradigma yang menurut saya merepotkan Bapak Ibu. Nih. Nah, ini hampir sama dengan Microsoft PowerPoint ya. Jadi PowerPoint untuk presentasi. Oke. Nah, kita bekerja sama dengan GIG Klungkung ya untuk penggunaan software ini. Jadi pengembangan soft skill dan literasi digital melalui video pembelajaran. Perkenalkan, nama Tiang Putu Ardi, Tiang di SMK 1 Klungkung. Kebetulan Tiang juga leader Google Educator Group Klungkung. Terakhir diminta dari Kemdikbud untuk mengikuti pelatihan GCT dan kemarin sudah resmi sebagai Google Certified Trainer dari yang global di Google. Saya diminta untuk terus menyebarkan cara belajar secara digital ini kepada Bapak Ibu di Kabupaten Klungkung. Nah, materi pelatihan kita adalah 4 ini. Jadi nanti Bapak Ibu ada pertanyaan pasti kenapa nggak ada Canva-nya gitu ya. Nah, Canva itu hanya tools. Jadi Tiang sendiri dan panitia kemarin sempat berkomunikasi, kita tidak mewajibkan Canva untuk membuat video pembelajaran. Jadi Bapak Ibu boleh menggunakan video apa saja untuk membuat video pembelajaran. Nah, hal yang penting yang perlu kita ketahui adalah ini 4 ini. Yang pertama, menyusun skenario dan alur video materi pembelajaran. Ini sangat penting. Tanpa alur ini, kita akan kesulitan untuk membuat video pembelajaran. Nah, kebetulan Tiang sendiri adalah YouTuber juga yang punya channel Guru Belajar IT. Jadi saat ini mungkin sedikit baru ya, sekitar 1,8 1.800 subscriber ya, dengan view yang ya mungkin lumayan ya. Itu yang dia lakukan adalah tetap menyusun skenario dulu, alur video materi pembelajaran. Jadi
seperti Bapak Ibu mengajar di sekolah, Bapak Ibu membuat RPP. Jadi RPP dulu kita susun. Di sini sih gambarannya cuman saya bikin teks-teks kecil aja pada notepad. Kita susun berdasarkan apa? Berdasarkan KIKD. Kalau kita guru gampang. Ya, kalau yang bikin tutorial yang bebas itu yang agak susah dia buat susunan skenario-nya. Mereka nggak punya ide kayak gimana. Tapi kalau Bapak Ibu di sini kan udah KIKD-nya kan semua udah punya tuh. KIKD pada masing-masing mata pelajaran. Itu yang pertama. Kita buat dulu susun skenario-nya, bila perlu bikin skrip. Ketika nanti buat video pembelajaran, enggak gugup, ya baca skripnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu menyiapkan aset atau gambar, video dan teks saya sudah sediakan. Bapak Ibu bisa download di Google Classroom tadi, linknya sudah ada. Nah, kemudian aset itu adalah komponen pendukung kita dalam membuat video pembelajaran. Nih, jadi itu yang kita butuhkan. Nah, kemudian yang ketiga itu tentunya penggunaan software untuk membuat video pembelajaran. Ya, softwarenya apa saja? Salah satunya tadi ya, Canva. Kemudian ada yang menggunakan HP, mungkin pakai bawaan screen recording HP-nya, atau bisa pakai AZ video screen recorder. Saya pernah pakai itu di HP ya. Kemudian ada Camtasia kalau pada komputer, ada Filmora mungkin pada komputer. Kemudian ada OBS, ada ScreenRec, dan macam-macam. Ada banyak sekali jenis softwarenya. Nanti saya langsung ini aja deh, kasih kita browsing aja langsung software-software itu ya, di mana kita bisa cari itu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah tentunya menyediakan channel YouTube dan upload video pada kanal YouTube kita. Oke. Jadi nanti kanal kita pergunakan untuk pembelajaran. Jadi di sini tujuan kita adalah membantu siswa dalam belajar supaya nggak membosankan kalau hanya teks saja. Ya kalau hanya teks saja kan siswanya bosan ya, sehingga kita butuh audio visual. Ya video lah ya. Nah, target kita adalah bagaimana Bapak Ibu membuat video pembelajaran sederhana dulu. Itu kemarin yang disampaikan oleh panitia. Nah, Bapak Ibu bisa lihat pada screen atau pada presentasi ya. Target pelatihan adalah 1, mampu merencanakan video pembelajaran itu ya. Jadi kita merencanakan di awal. Ya nanti saya minta Bapak Ibu setelah ini kita akan berkolaborasi untuk membuat perencanaan pada Google Slide. Ya, itu penting dulu, itu yang harus kita lakukan. Ya, tidak hanya sekedar menggunakan software untuk apa gitu loh. Jadi tanpa perencanaan segala sesuatu tidak akan dihasilkan dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, mampu menentukan komponen pendukung video. Ketika Bapak Ibu merencanakan video pembelajaran yang Bapak Ibu buat, Bapak Ibu sudah mampu menentukan komponennya apa saja. Apa yang saya butuhkan? Gambarkah atau gambar yang saya perlu cari di internet? Tentunya gambar yang free copyright ya. Jangan menggunakan gambar yang copyright. Atau Bapak Ibu bisa cari di sekitarnya dengan kamera HP atau kamera pribadi Bapak Ibu. Nah, itu komponen pendukung. Nah, kemudian apakah perlu audio? Audio itu berupa musik, sudah saya berikan tadi back sound-nya, atau berupa suara Bapak Ibu yang Bapak Ibu perlu recording atau rekam. Nanti kita satukan dengan video misalkan gitu ya. Atau kita langsung menggunakan software screen recording video sekaligus audio. Nah, kemudian yang
lainnya aset yang didukung adalah video misalkan. Bapak Ibu buat video dulu misalkan. Kalau yang IPA gitu misalkan kan mungkin video tentang alam atau apa, Bapak Ibu bisa buat dulu, nanti kita masukkan ke media pembelajarannya. Kalau Bapak Ibu ada yang pernah lihat video pembelajaran pada ruang guru, itu lebih banyak seperti itu. Nah, kemudian yang lain adalah mampu mengoperasikan software pendukung video pembelajaran. Jadi ketika kita buat video pembelajaran tentunya ada software pendukungnya. Nah, itu yang kita perlu pelajari. Nah, yang terakhir adalah targetnya tentu saja hasil video pembelajaran sederhana. Apapun kita mulai dari hal yang paling sederhana. Nah, Bapak Ibu bisa lihat tulisan yang merah itu ya. Ada tulisan merah di awan ya. Kalau rekan-rekan yang sudah mahir boleh live kegiatan dari pelatihan ini, nanti isi saja tagihan-tagihan yang ada di Google Classroom. Jadi tidak wajib mengikuti. Ini hanya untuk pemula, karena itu persetujuan kita. Kalau nanti kita bahas yang sudah mendetail, nanti yang baru agak kesulitan mengikuti. Nah, sehingga Bapak Ibu yang sudah advance ya, sudah bisa gitu ya, sebaiknya tidak mengikuti pelatihan ini karena secara daring, karena akan sedikit membosankan. Karena saya sudah tahu nih, ya. Ya, jadi supaya tidak membosankan, penuhi saja tagihan yang ada di Classroom. Itu saran dia. Oke. Kita next. Nah kemarin dari Akademi Edukator ya bekerja sama dengan Google dari pihak YouTube-nya dan bekerja sama dengan Kemdikbud itu menyelenggarakan Content Creator Academy. Jadi kebetulan dia juga mengikuti kegiatan itu kemarin selama 3 hari, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi di sana dibahas bagaimana kita menjadi content creator di YouTube. Nah, yang banyak dijelaskan di sana bukan malah softwarenya, enggak. Lebih banyak ke seperti tadi. Bagaimana kita mempersiapkan video kita, video pembelajaran kita, ya, perencanaannya, supaya kita konsisten membuatnya. Tidak hanya, sekarang misalkan pelatihan nih, buat sekali, terus nggak buat-buat lagi. Ya kan percuma juga, kan gitu ya. Tapi tujuannya dari pelatihan ini adalah bagaimana Bapak Ibu menjadi konten kreator pendidikan. Jadi target marketnya adalah siswanya. Siswanya belajar lebih menyenangkan dengan melihat video yang kita buat. Nah itu kemarin, nanti saya bagi deh apa yang saya dapat kemarin melalui PDF-nya nanti. Melalui PDF-nya. Jadi kalau media yang lebih menarik menurut siswa, Bapak Ibu yang satu atau yang dua nih misalkan. Bapak Ibu dulu deh yang menilai. Yang dua ini video, yang satu ini teks. Itu misalkan. Mana lebih enak dilihat? Pasti kita ngelirik ke yang warna hijau ini, dua ini. Kenapa? Lebih menarik. Ya, lebih menarik. Saya di kelas juga di SMK ngajarnya pakai video. Jadi saya buat video pembelajaran, saya recording dulu, kemudian saya posting di YouTube, saya taruh di Classroom. Siswa bisa mengulang-ulang video saya, itu aja. Kemudian kalau media pembelajaran timeline-nya seperti ini, ya. Awalnya dari teks, zaman dulu ya. Kalau SR gitu ya, dari sekolah rakyat dulu, itu kan medianya teks ya. Zaman ini juga masih teks, sampai muncul media audio, kemudian media grafik dengan slide gitu ya. Sampai sekarang media video
Kemudian selanjutnya apa lagi saya nggak tahu. Ya, jadi akan terus berkembang. Nah, saran saya yang sendiri, mari kita belajar untuk mencoba menguasai teknologi. Tapi jangan juga tergantung dengan teknologi. Jadi teknologi itu adalah pendukung kegiatan kita. Jangan sampai kita diolah oleh teknologi. Banyak yang terjadi guru diolah oleh teknologi. Kenapa teknologi yang mengolah kita? Kenapa enggak teknologi yang kita olah itu? Ya karena ketidakmauan kita untuk menguasai teknologi itu. Jadi tuntutannya ke depan, kemarin Tiang dapat slogan seperti ini, atau quote lah. Jadi mungkin teknologi tidak bisa menggantikan guru. Jelasnya teknologi tidak akan bisa menggantikan guru sampai kapanpun. Tapi guru yang tidak menguasai teknologi akan disisihkan. Coba aja, ya. Guru yang tidak menguasai teknologi akan disisihkan. Disisihkan oleh siapa? Oleh guru lain yang menguasai teknologi. Kan enten ya? Kan seperti itu. Yang coba saja Bapak Ibu. Contoh saja sederhana, P3K. Kalau guru nggak bisa klik mouse, fatal tuh. Cara jawabnya aja nggak bisa. Gimana mau lolos tes itu kalau dia? Itu contoh sederhana aja implementasi teknologi. Ya karena kemarin juga ada kasus seperti itu. Teknologi adalah hal yang wajib saat ini, ya wajib. Nah kemudian di video pembelajaran itu manfaatnya apa sih? Gitu ya. Jadi kemarin dirangkum ada 11, ya. Dari pembelajaran jelas lebih menarik, ya, proses pembelajaran interaktif, efisiensi waktu dan tenaga, ya. Coba di kelas Bapak Ibu menjelaskan, sudah menjelaskan panjang lebar, terus ada pertanyaan, ada. Ya, apa pertanyaannya anak-anak? Saya nggak ngerti Pak, bagian mana yang nggak ngerti? Itu Pak bisa diulangi nggak penjelasan yang dari tadi itu? Yang mana? Itu yang dari awal itu. Gila tuh ya. Ulangi lagi dari yang awal, ya jelasin. Apa nggak capek tuh ya? Lama-lama bisa berbusa mulut kita gitu ya. Nah dengan video Bapak Ibu recording pembelajarannya, kemudian siswa bisa mengulang-ulang video yang kita buat sampai dia bosan, sampai dia mengerti. Ya, kalau otak lama-lama dibuat bosan, dia akan berusaha menerima penjelasan pada video. Jadi terus diulang-ulang. Jadi efisiensi waktu dan tenaga. Bapak Ibu bisa melakukan aktivitas lain, siswanya masih tetap bisa belajar. Seperti itu. Nah, kemudian kualitas hasil belajar seharusnya meningkat. Seharusnya meningkat. Karena medianya lebih menarik, siswanya lebih banyak bisa mengerti, ya. Media video itu akan lebih banyak bisa menyampaikan pesan ketimbang media teks. Atau Bapak Ibu ngomong di depan kelas. Nah, kemudian belajar dapat dilakukan di mana saja. Ya, karena ada akses YouTube ya di mana saja, mau di rumah, mau di mana gitu ya, mau di alam, ya, di mana siswa bisa refresh belajar. Misalkan di Kebun Raya Bogor, atau di Kebun Raya Bedugul, mereka belajar dari sana kan bisa juga, ya dari mana-mana deh mereka bisa. Nah kemudian jadi menumbuhkan sikap positif ya, belajar terhadap proses dan materi pembelajaran. Karena materinya sudah terstruktur juga kan, kita jelasin di awal kan, kita hari ini belajar apa, ya ini dan ini. Kita kasih daftar isi pembelajaran, itu namanya perencanaan untuk membuat video. Ya. Jadi untuk buat video kita rencanakan dulu apa yang bakalan tampil pada video kita.
Nah, nanti kita coba nanti ya. Nah, kemudian meningkatkan peran guru ke arah positif dan produktif. Jelasnya guru jadi positif dan produktif. Kenapa? Kan juga sibuk bikin video pembelajaran. Sebenarnya produktif itu dalam artian kita akan lebih banyak waktu di rumah bersama keluarga ketika kita sudah membuat banyak video pembelajaran. Ya. Lebih banyak waktu. Kenapa? Peran kita sedikit bisa tergantikan dengan video pembelajaran. Jadi kita ngasih Zoom nih sekarang atau ngasih Google Meet kepada siswanya. Kemudian siswanya ngerti, coba di video pembelajarannya ditonton dulu. Materinya ini, dan ini, misalkan. Nah, kemudian siswa akan melihat di video kita, baru kemudian akan mengerjakan apa yang kita berikan. Misalkan tugas atau ulangan gitu ya. Nah, kemudian video dapat memberikan pesan yang lebih banyak diterima oleh siswa. Nah, mungkin merata ya, siswanya tahu ya. Contohnya begini, kalau kita berikan kata apple, atau pomme dalam bahasa Prancis dengan gambar apel, maka siswa di seluruh dunia akan mengerti gambar apel ketimbang tulisannya. Benar nggak? Karena visual itu bisa lebih banyak diterima oleh siswa secara cepat. Ya, karena ada visualnya. Ini gambar apel. Apapun namanya itu apel gitu loh. Dalam berbagai bahasa. Nah, itu yang perlu kita sadari. Ya, jadi siswa yang pintar, siswa yang kurang gitu ya, dia mengerti bahwa itu gambar apel gitu. Kan itu yang perlu kita lakukan menjadi guru, menyampaikan pesan gitu ya. Pesan kita diterima oleh mereka. Ya. Jadi kalau pesannya agak sulit, siswanya nggak bisa nerima. Kan itu ya. Agak lambat lah penerimaan siswa kalau pesannya pakai teks gitu misalkan, karena mereka mereka perlu tahu lagi, cari tahu. Kalau yang peduli mereka akan buka kamus atau apa, baru mereka mengerti. Tapi kalau gambar kan langsung ngerti, oh itu maksudnya gitu ya. Nah, kemudian video lebih baik untuk menerangkan suatu proses. Sama halnya saya ngomong sekarang, Bapak Ibu juga bosan dengerin kan. Tapi kalau dikasih visual misalkan, nanti saya tunjukkan video YouTube, maka Bapak Ibu akan lebih tertarik. Ya. Nah, kemudian mengatasi keterbatasan ruang dan waktu lebih realistis dan dapat diulang atau dihentikan sesuai kebutuhan. Jadi kadang-kadang siswa kan nggak ngertinya time sekian sampai time sekian. Jadi bisa di pause dulu, balik lagi ke time sekian, ulangi lagi sampai dia ngerti berulang-ulang. Ya, mau 10 kali, mau 100 kali. Nah, karena menurut saya nih, keahlian atau kepintaran adalah sesuatu yang diulang-ulang secara berkala, terus-menerus setiap hari. Ya. Saya pun banyak belajar hal ini karena nyoba terus ya. Coba ada hal baru dicoba lagi. Jadi saya anggap hari ini, jadi setiap hari saya menganggap ketika saya memberikan materi, peserta adalah guru saya yang selalu memberikan masukan, selalu memberikan hal baru kepada saya. Ya. Nah, kemudian mengatasi keterbatasan ruang waktu, sudah tadi ya, lebih realistis, ya karena berupa video kan realistis ya. Nah, kemudian dapat diulang dan dihentikan sesuai kebutuhan, udah jelas tuh ya. Nah, kemudian memberikan kesan mendalam yang dapat mempengaruhi sikap siswa. Jadi ketika video itu menyampaikan pesan, akan ada kesan yang berbeda pada siswa. Jadi ada yang diingat pada siswa berupa visualnya. Itu untuk video pembelajaran. Nah, kemudian dalam menyusun skenario, itu yang pertama itu tentu menuangkan ide dulu. Ide dulu harus kita tuangkan. Apa ide yang mau kita buat? Nah, idenya datang dari mana?
datang dari KIKD. Makanya saat ini saya berharap Bapak Ibu sudah memiliki KIKD mapelnya masing-masing. Itu dulu yang disiapkan. Kita akan mau bikin video nih, videonya bisa kita gunakan untuk mengajar nanti, gitu aja. Bukan hanya sekedar untuk pelatihan, setelah itu ngapain gitu ya. Jadi yang KIKD-nya disiapin dulu, kita akan istirahat dulu nanti ya, sambil Bapak Ibu menyiapkan KIKD, baru kita akan menulis ide Bapak Ibu dalam PowerPoint. Maaf, Google Slide ya. Jadi Bapak Ibu mungkin lebih terbiasa dengan PowerPoint. Nah, kita akan tulis dalam Google Slide. Nanti saya kasih link Google Slide, Bapak Ibu isi sesuai dengan nomor ininya, nomor pengisian urut pada mungkin absensi atau nanti di-share sama panitianya. Nanti di slide berapa Bapak Ibu isi idenya gitu aja. Nanti ketikkan di sana idenya. Nih. Nah, kemudian setelah itu kita bikin alur videonya. Apa dulu nih yang kita mau jelaskan? Tulis. Itu yang saya bilang apa namanya? Scene-nya. Scene itu tik satu yang diambil pertama videonya apa? Kita buat alurnya dulu. Video apa nih yang kita mau buat ya? Jadi yang pertama apa yang kita lakukan? Salam perkenalan misalkan. Contoh ini, memang nih hal yang sederhana. Yang kedua, perjanjian dengan siswa untuk materi ini, itu misalkan. Contohnya nih, kemudian kita sampaikan yang akan dijelaskan apa, ya kayak tadi saya ini ya bagian atas ini, maaf saya scroll lagi nih. Nah seperti ini misalkan, ini yang kita mau pelajari pada video ini, itu misalkan contohnya. Ini hanya contoh ya, nanti Bapak Ibu buat kayak misalkan 2 aja cukup lah ya, biar nggak terlalu panjang. Nah kemudian setelah apa yang kita mau sampaikan, baru kita mulai untuk menjelaskan. Step apa yang kita mau jelaskan yang di awal dulu. Makanya kita tulis dalam skrip, supaya kita bingung. Nggak ujuk-ujuk kita di depan Canva, mau ngapain. Ujuk-ujuk di depannya Camtasia, mau ngapain. Kan nggak nih ya. Software itu hanya tool. Ya. Software itu hanya tools untuk membantu Bapak Ibu. Itu bukan hal yang utama. Yang utama adalah kita bikin idenya dulu. Alurnya dulu kita buat. Ya. Kan seperti itu. Ya. Nah, yang tahu Bapak Ibu sangat bersemangat sekali. Saya nggak mau teori. Saya mau langsung belajar softwarenya. Ya kita teorinya dulu deh. Ya. Ini kayak gini idenya dulu. Kalau nggak ada idenya mau nuangin apa di software gitu misalkan. Apa yang Bapak Ibu mau tuangkan softwarenya. Ya. Ntar kalau saya jelasin, ayo kita mulai, kita pakai Premiere sama After Effects gitu misalkan. Ya Bapak Ibu nggak bisa coba juga. Itu kan tinggi spesifikasi hardware-nya kan gitu. Ya jadi pelatihannya terbuang percuma. Nih, nanti kita sesuaikan dengan kondisi laptop Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian setelah alur videonya selesai sampai penutup nanti ya, penutupnya nanti ada intro di awal. Intronya kan sudah saya kasih. Biar keren gitu misalkan, ada intronya, ada outro-nya. Nah, kemudian berikutnya itu skrip video ya. Jadi pada video-video yang scene-scene yang kita buat, yang satu kita mau buat apa nih, gitu ya. Apa yang kita mau omongin nih. Kan kadang-kadang kalau udah di depan kan grogi juga kalau nggak ada apa namanya skripnya, nggak ada panduannya. Ini yang scene satu saya mau ngomong ini. Walaupun hanya poin-poinnya saja Bapak Ibu catat di bawah. Seperti sekarang saya lihat di bawah ini ada skrip yang saya secara poin-poinnya apa yang perlu saya sampaikan. Ya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ini akan sangat membantu Bapak Ibu. Oke. Nah, sebelum masuk sini mungkin saya akan coba menunjukkan ya. Nah, saya akan tunjukkan ini saya nih channel Tiangi yang
yang satu khusus untuk pembelajaran. Nah, kita buka. Nah, ada beberapa playlist atau seri yang buat. Nah, salah satunya mungkin ini ya, panduan ini ya, ini yang ini saya contohkan satu. Nah, jadi mohon maaf saya kecilkan. Jadi di sini, oh maaf ini iklan ya. Nah, ini kan namanya intro bagian depan video. Saya tunjukkan. Nah, kalau ini judulnya, apa yang mau kita sampaikan. Video durasinya cuma sekitar 4 menit 57 detik. Nah, panduan guru seri 1. Ini kalau kita mau bikin panduan atau tutorial mengenai mata pelajaran kita yang berseri. Seri 1, seri 2, seri 3. Di sini yang sudah buat seri 1, seri 2, seri 3. Seri 4 sampai seri 10 lah di sini. Ya. Nah, Nikit yang buat intronya bagian depan, judulnya. Ya. Karena ini tutorial, yang langsung aja. Nah, ini bagian isinya sampai di sini, nggih. Nah, ini kan bagian isinya. Apa yang perlu langkah-langkah dilakukan, nggih. Nah, dalam proses pembuatan ini, Tiang sendiri menggunakan beberapa skrip gitu ya, beberapa skrip. Nih. Nah, kemudian sampai proses ini, ya. Nih. Nanti yang terakhir, sampai yang terakhir nanti ada outro-nya. Nah, itu bagian akhirnya karena tutorial, saya cukup menyampaikan hal yang sederhana. Nah, nanti kalau materi pembelajaran mungkin butuhnya rangkuman materi pembelajaran yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Atau Bapak Ibu di akhir video menyampaikan, silakan supaya ada interaksi ya, silakan tulis pada komentar di bawah ini. Atau pada bawah ini ada tugasnya, silakan dikerjakan tugas contoh latihannya. Kalau yang matematika gitu misalkan, contoh. Ya. Nah, ini kita perlu lakukan secara konsisten. Jadi pertama kita buat apa, kedua kita buat apa, kita buat penjadwalannya dulu. Nih, penjadwalannya. Jadi 1 bulan Bapak Ibu mau buat berapa video. Ya. Nah, itu contohnya. Ya. Jadi ada berbagai macam video sebagai contoh dulu sebelum kita mengimplementasikannya. Kalau Tiang kan hanya lebih banyak menggunakan screen recorder. Ya. Kenapa? Karena Tiang ngajarin software ke siswanya. Sehingga tidak membutuhkan recording keluar atau recording alam. Beda dengan Bapak Ibu yang di SD, mungkin bisa menggunakan recording di alam sekitar kan untuk menjelaskan mata pelajarannya supaya siswanya lebih paham dan mengerti. Nih, nanti digabungkan dalam video pembelajarannya. Jadi seperti Niki contoh ini ya. Nah, kalau ini contoh. Nah, ini contoh pembelajaran. Ini kan intro, kemudian ada judulnya. Jadi ini kita belajar mengenai software, sehingga saya menggunakan screen recorder. Setiap video saya, yang memang tidak menampilkan wajah, tapi Bapak Ibu bisa menampilkan wajah dengan menggunakan kameranya masing-masing yang nanti akan di recording. Nah, tujuannya Tiang hanya ingin berbagi pengetahuan, nggak muncul wajah saya juga nggak apa-apa, nggak penting juga wajah Tiang. Yang penting adalah ilmu yang disampaikan kepada siswa. Nah, ini kalau Tiang. Nah, kemudian nanti ketika Bapak Ibu sudah mulai merencanakan, sekarang mungkin sudah mulai diorek-orek ya, bagaimana caranya membuat alurnya ya. Nah, tentunya Bapak Ibu mungkin bisa akses Google dulu yang pertama, kemudian cari KIKD-nya.
KIKD materinya masing-masing ya. Misalkan matematika SMP gitu misalkan. Nah, kan Bapak Ibu bisa cari, Bapak Ibu bisa download gitu ya. Nanti dari itu kita akan buat materinya ya. Jadi ini penting ya. Jadi Bapak Ibu cari dulu KIKD-nya. Nah, baru kita nanti masuk ke menyiapkan aset video teks. Nah, kira-kira dari penjelasan itu dulu, ada yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu disampaikan gitu ya. Nggak apa-apa, yang terbuka untuk semua. Nih, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Izin Pak Putu. Iya, Pak. Kita di kolom chatnya dari peserta SDN 1 Bumbungan, Putu Ardi Suharyo, mohon video tutorialnya nggih biar langsung bisa diikuti. Nah, nanti mohon nanti yang upayakan untuk membuat video tutorialnya. Nah, kesepakatan kita di awal kita buat ini dulu ya, perencanaan dulu. Ya. Nah, sekarang karena kita membutuhkan waktu untuk perencanaan, Bapak Ibu mungkin cari dulu KIKD-nya. Ya. Setelah KIKD-nya ada, kita akan membuat perencanaan pada Google Slide yang nanti kita akan saya akan share ya, akan share ininya linknya. Bapak Ibu isi nanti di Google Slide itu. Apa perencanaan Bapak Ibu gitu loh. Tanpa itu saya nggak bisa pandu juga. Nggak bisa mendampingi lah saya kalau Bapak Ibu nggak punya perencanaan. Ya, sama halnya kalau pelatihan ini sekarang, Pak saya mau kemana gitu, jadi gitu ya, Pak saya mau kemana itu, tujuannya nggak jelas soalnya. Kalau tujuannya jelas, saya sudah punya perencanaan ini. Biar saya sampai ke sana, kita pakai kendaraan apa, lewat jalan mana. Nah itu lebih mudah buat dia. Ya. Nanti kalau kosongan sama halnya begini, Pak nama saya siapa? Saya juga bingung ngapain gitu ya kira-kira. Nah kira-kira itu Bapak Ibu. Sekarang kita kasih waktu udah sekitar 15-20 menit. Bapak Ibu siapkan KIKD dulu. Sembari saya menyiapkan Google Slide-nya untuk Bapak Ibu nanti isi untuk perencanaan Bapak Ibu. Nanti saya kasih contoh dulu sebelum kita mengisi. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu silakan Bapak Ibu menyiapkan KIKD-nya dulu. Ya kita mau praktek Bu Desa, kita mau praktek. Prakteknya apa Ibu inginkan gitu dulu. Ibu udah punya perencanaan apa belum? Kalau sudah, ayo. Apa yang Ibu mau buat sekarang? Materinya apa? Karena materi berbeda. Nanti kalau saya yang bawain materi, kemarin saya pernah gitu ya pelatihan, materinya adalah animasi. Bapak Ibu kan bukan guru animasi. Nanti, ya nggak berguna juga buat Bapak Ibu ya. Jadi siapkan dulu KIKD-nya, kita akan ngambil dari KIKD-nya. Kira-kira gitu dulu nggih. Nah, sekarang sampai jam 11.20, 15 menit lah. 12.15 Bapak Ibu siapin KIKD-nya. Nanti kita coba membuat skenario-nya dulu. Atau alur yang mau kita buat dulu. Silakan.
Ampun nggih. Kalau semua sudah menyiapkan KIKD, kita mulai nggih. Sebelumnya yang jelaskan sedikit umum. Nah, yang akan sampaikan di screen. Nah, seperti ini nggih. Nanti Bapak Ibu akan mengisi di kolom sebelah niki yang kosong. Nanti yang share presentasi niki nggih. Jadi Bapak Ibu isi di kolom-kolom ini salah satunya. Kita kolaborasi buat. Jadi kita akan dapat banyak ide di sini. Ya. Mungkin salah satu tagihan juga ya. Nanti kita dapat banyak ide dari Bapak Ibu untuk bikin video apa. Nah, ini contohnya ada di sini. Ini contohnya. Misalkan niki yang ambil dari, kalau tidak salah nih KIKD-nya kelas 4, kelas atas nih kelas 4 nih. Kelas 4, kemudian dari mapel PPKN yang ambil dulu. Kan ada banyak nih, ada PPKN Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, PS, PJOK, kemudian SPDP itu ya, sama bahasa lokal. Bahasa lokal. Kalau di sini bahasa apa? Bahasa Jawa. Ini ada KIKD-nya. Yang diambil kan tentunya yang di bawah niki nggih. Yang 4 niki nggih. Nah, yang ambil niki 4 semua, yang letakkan pada niki sini. Jadi nanti kita akan punya 4 video pembelajaran. Nih, contohnya begitu. Kita kan udah berencana nih. Berarti dalam 1 bulan atau beberapa bulan kita akan punya 4 video pembelajaran PPKN. Yang pertama adalah makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu hasil identifikasi, pelaksanaan kewajiban, kemudian ada manfaat keberagaman karakteristik, dan yang terakhir adalah berbagai bentuk keragaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia. Ada 4 video, kita udah berencana nih. Ini adalah rencana. Ini hal yang kecil, tapi biasanya lebih banyak terlupakan karena Bapak Ibu pengennya instan ya. Kalau Tiang sih tidak ada yang instan. Mie instan aja kita rebus dulu, nggih. Nah, setelah ini selesai, baru kita buat ini kita contohnya satu aja dulu. Kita bikin contoh satu aja dulu. Misalkan yang makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita mau sampaikan pada video? Yang kita sampaikan adalah seperti ini. Kita bikin salam pembuka dulu, kemudian penyampaian review pembelajaran minggu lalu kalau ada, kalau enggak kita skip kan gitu ya. Kemudian ada materi yang akan dipelajari pada video ini. Apa materinya? Ya, Bapak Ibu sampaikan dalam bentuk yang tadi saya sampaikan pada PowerPoint tadi. Google Slide tadi. Nah, kemudian yang keempat, penjelasan simbol-simbol Pancasila. Jadi udah ini materi yang keempat nih. Materinya sudah ya. Ini perencanaan awal nih. Nanti baru kita bikin perencanaan yang lebih detail lagi. Pada video yang ketiga itu apa yang kita buat. Yang keempat apa yang kita buat. Nah, yang kelima memberikan tugas sebagai bentuk apa ya? Artinya kan ada interaksi antara kita dan siswa. Jadi pada kolom komentar tolong ditulis menurut anak-anak bagaimana contoh atau simbol sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apa maknanya menurut kalian gitu. Kan Bapak Ibu sudah menjelaskan tadi. Jadi anak-anak bisa berkembang memiliki ide pemikiran yang baru. Nulis di kolom komentar. Nah, itu untuk ininya ya, alur video pembelajaran. Tujuan saya yang lain adalah Bapak Ibu lama-kelamaan karena videonya banyak, kan banyak juga orang yang bakalan nonton. Berguna bagi banyak orang juga. Syukur-syukur nanti banyak subscribernya, banyak viewsnya, sehingga bisa dimonetizing. Bapak Ibu bisa memperoleh uang dari YouTube. Itu kan poin lain artinya poin plus lah. Sertifikasi dapat, gaji dapat, YouTube juga dapat, kan enak. Sepertinya enak ya Bapak Ibu ya.
Ya, karena saya sendiri dulu kan blogger juga, YouTuber juga. Dari YouTube saya juga bisa ngasilin walaupun masih sedikit gitu ya. Di blog juga karena ada iklan kita bisa ngasilin juga. Kan itu teorinya. Jangan sampai Bapak Ibu ngomong panjang lebar di hadapan siswa. Saya pun gitu ya di hadapan siswa, saya nanya, Pak itu belajar gitu buat apa? Dapat uangnya dari mana? Kalau siswa yang berani ngomong kayak gitu dia. Kalau Bapak Ibu ditanya kayak gitu gimana gitu loh maksud saya. Karena kebetulan dia kan SMA nih, SMK. Mereka nanya korelasi mana nih bisa ngasilin duitnya yang mana gitu loh. Ya. Nah, contoh seperti itu misalkan. Nih. Jadi sekarang Bapak Ibu yang akan bagikan jadi Bapak Ibu silakan isi nih. Semua orang jadi editor. Jangan menghapus punya orang lain. Ya. Jadi Bapak Ibu di sini adalah guru yang sudah tahu hal-hal seperti itu. Jadi kalau sudah ada yang mengedit di halaman itu, Bapak Ibu edit di halaman lain aja. Oke, kita akan coba berkolaborasi sekompak apa Bapak Ibu guru. Katanya guru-guru nih, kita biasanya kan nyuruh anak-anak nih. Anak-anak harus mampu berkolaborasi dengan temannya. Sekarang Bapak Ibu silakan. Sejauh mana Bapak bisa memperhatikan teori Bapak Ibu kepada siswanya, kita coba di sini. Silakan. Saya bagi linknya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu nanti mengerjakan yang share dulu di kolom chat. Oke. Nih, silakan di kolom chat yang sudah share, Bapak Ibu sudah bisa mulai mengerjakan. Dasarnya ada di KIKD Bapak Ibu masing-masing. Nih, kita yang contohkan KIKD kelas 4. Kelas 4 SD. Nih. Silakan dibuat. Nah, nanti dari sana kita akan tahu ya. Nah, kalau model pelatihan siang seperti ini dulu. Biasanya. Nih, silakan. Jadi yang diedit dari yang ketiga sampai yang berikutnya Bapak Ibu edit. Tambahkan dengan teks di sini aja nih, ada kotak teks di atas ini. Bapak Ibu tambahkan. Bapak Ibu bisa tambahkan di sini nih. Nah, ini ada teks. Nah, mulai dari yang nomor 2. Nah, mulai dari yang nomor 2. Kemudian kalau ada nomor 2 udah ada yang ngerjain, silakan ke nomor 3, 4, 5. Di sini saya sediakan yang sediakan 239 slide. Sepertinya cukup ya, kita kan nggak banyak. Berapa orang yang akan mengisi? Nih, ini bagian dari perencanaan sehingga nanti pada prakteknya kita bisa langsung mempraktekkan apa Bapak Ibu buat di sini nanti pada video pembelajaran. Silakan. Kita kasih waktu 20 menit kali ya, 20 menit ya untuk mengerjakan itu. Kan tinggal copy paste dari itu. Nih. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan boleh langsung chat atau langsung ngomong melalui Zoom ya. Silakan. Ini ada berapa orang ya? Nih silakan dibuat dulu. Nah, sehingga nanti panitianya bisa tahu nih. Sertakan nama pada kotaknya, pada ininya. Sertakan nama Bapak Ibu ya. Sertakan nama Bapak Ibu. Tambahkan teks ini. Sambil Bapak Ibu belajar mengenai bagaimana menggunakan Google Slide. Nah, ya itu udah ada Pak Kadek ya, Pak Kadek. Busana Astika itu isi alur videonya.
Kalau yang ingin pintu tertentu, mungkin bisa duplikasi aja ininya nih. Misalkan biar sama dengan yang di atas, karena ada kiri dan kanan, duplikasi aja nih. Ya, duplikasi aja yang dibutuhkan, duplikasi. Tempat lain nih diedit, jangan di slide yang pertama. Slide yang kedua atau ketiga gitu nih. Turun aja, scroll ke bawah, turun. Mana yang tidak. Ini kan ada statusnya nih. Ini berarti ada 3 orang nih di sini. Ini ada 2 orang di sini. Ini ada 1 orang, ini ada 2 orang. Sebaiknya satu-satu kayak gini. Ini udah 1 orang di sini. Ini 5 orang di sini. Jangan gitu nih. Pindah aja, pindah. Jadi bikin nama dulu di atas kayak seperti ini. Pak Kadek Busana bikin nama dulu sehingga orang lain nggak ini. Nggak ngedit punya kita. Nih. Sehingga orang lain nggak ngedit punya kita. Jadi isi nama aja bagian atasnya sehingga tahu nih. Nah, isi nama saja bagian atasnya seperti ini contohnya. Pak Kadek Busana Stike itu misalkan. Nah, di sini isi nama di atasnya. Nih, Bu Putu Widya gitu misalkan. Nah ini Bu Kadek Buku Wulandari gitu ya. Misalkan nih. Nah, seperti ini misalkan. Nah, seperti itu. Nah, nanti sebelah kanannya diisi lagi gitu nih. Oke. Sehingga udah ada nih ngisi, nggak usah isi. Turun aja, scroll ke bawah. Ya, cari yang kosong kayak ini kan kosong nih, 24 nih kosong nih. Malah 25 3 orang gitu ya. Nah, di sini kosong. Di sini juga kosong. Nih. Ya, enggak, maaf ini udah ada ibunya. Nah, ini udah ada juga. Nah, ini ada kosong nih 30, 31, 32 gitu nih, 34. Kok cari nggak ada tanda ininya nih. Nah, ini nggak ada tanda ininya. Nah, nggak ada tanda ini. Nah, ini namanya kolaborasi. Ini namanya kolaborasi di mana Bapak Ibu bisa nggak bekerja sama dengan guru lain, ya. Tim, ya. Kita bekerja sama dalam sebuah tim. Karena pada kenyataannya kita juga harus bekerja sama dalam tim. Nah, ini kita silakan ini ya diperbaiki, bisa diedit ya, dikecilin gitu, tulisannya bisa dikecilin, digedein sama seperti di PowerPoint. Nah, Bapak Ibu coba. Ini waktunya udah belum ya, baru 5 menit ya. Nah, nanti dikecil-kecilin aja tulisannya nggak apa-apa. Paling tidak ini perencanaan kita. Ya, tadi yang serius-serius pengen praktek, silakan dulu deh rencanakan apa yang mau dibuat. Nah, setelah itu Bapak Ibu siapkan juga software yang Bapak Ibu biasa pakai. Kalau yang sudah biasa pakai silakan ya. Tapi bagi yang belum bisa menentukan, nanti kita cari pemilihannya menurut komputer yang Bapak Ibu gunakan nanti. Nih. Yang sudah punya nanti kita langsung coba. Nih, silakan nih.
Grammarly can help you write quick. Ini kita yang tunjukkan video pembelajaran yang kemarin sudah yang selesaikan, termasuk beberapa video tutorial pemandu gitu nih. Nah, di sini juga ada bagaimana menggunakan Google Slide template-nya nggih. Jadi Google Slide itu mungkin mirip-mirip sama dengan PowerPoint, tapi lebih powerful menurut ya. Ada yang udah lama menggunakan Google Slide. Ini termasuk penggunaan Google Classroom, quiz dan sebagainya. Ini juga ada. Nah, ini contoh video pembelajaran, ya, video pembelajaran yang menggunakan XPlay, ya, XPlay, whiteboard animation, ya, XPlay. Waktu kemarin di Siamolek, ya. Ini contohnya, ya. 12 prinsip dasar animasi merupakan dasar pembuatan animasi yang menarik, dinamis dan tidak membosankan. Walt Disney oleh Oti Johnson dan Frank Thomas. Contoh, squash dan stretch ketika sebuah bola dilemparkan. Pada saat menyentuh tanah maka dibuat seolah-olah bola yang semula bentuknya bulat sempurna menjadi sedikit lonjong horizontal, meskipun kenyataannya keadaan bola tidak selalu demikian. Memberikan efek pergerakan yang lebih dinamis dan hidup. Seseorang yang bangkit dari gunung dan badannya terlebih dahulu sebelum benar pada gerakan melompat. Seseorang yang tadinya terlebih dahulu sebelum akhirnya melompat-lompat. Biasanya pada kamera pengambilan gambar, posisi kamera bawah membuat karakter terlihat besar dan menakutkan. Kamera atas membuat karakter tampak kecil dan bingung, sedangkan posisi kamera samping membuat karakter lebih dinamis dan menarik. Dari segi resource dan pengerjaan, ada dua cara yang bisa dilakukan untuk membuat animasi. Yang pertama adalah slide AFX, yaitu membuat animasi dengan cara seorang animator menggambar satu persatu, frame by frame, dari awal sampai selesai seorang diri. Teknik memiliki kelebihan, kualitas gambar yang konsisten dapat dikerjakan oleh satu orang saja.
pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, itu salah satu contoh nih, salah satu contoh video pembelajaran yang menggunakan XPlay katanya, menggunakan XPlay. Jadi itu XPlay adalah software animasi, namun dia online. Kalau yang ini versi free, ya, versi free yang dia gunakan. Jadi ini yang kita siapkan banyak asetnya, aset gambar, kemudian materinya yang tadi yang kita sampaikan, kita siapkan dulu apa yang kita mau sampaikan. Nanti kita tempel-tempel pada XPlay-nya. Nanti XPlay-nya menganimasikan sesuai dengan jenis animasi yang kita pilih. Nah ini tapi tetap di awal perencanaan tuh ada gitu loh. Kalau perencanaan nggak ada mau ngapain? Ya. Setelah kita buat hal yang apa ya, uji coba istilahnya, tapi nggak berguna setelah kita selesaikan ya gitu ya. Mending langsung aja kalau dia selesai dari sini, kita nggak ada beban untuk apa ya, nggak ada beban lagi untuk dikerjakan di rumah, nggak. Jadi di sini selesai gitu aja. Jadi jangan sampai di rumah, betul nih pelatihan Bapak Jumah nih. Itu ya, nanti istri, suami atau anaknya protes di rumah gitu ya. Nih. Jadi selesaikan di sini saja di pelatihan ini. Nih. Ini ada dari Bu Nita Kurnia nanya, XPlay-nya online sama seperti Canva, nanti kita bisa ekspor menjadi video dia. Cuman karena gratis, dia ada XPlay bagian bawahnya, tapi nggak masalah kan. Ada XPlay TM bagian bawahnya. Nah, software yang lain yang bisa Bapak Ibu pakai adalah Sparkle. Sparkle itu free, kalau nggak salah 7 hari kalau nggak salah, 7 hari free. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan Sparkle juga. Bikin animasi model kayak gini. Jadi ada saya punya satu lagi nih yang menggunakan Sparkle kalau nggak salah. Nah ini yang menggunakan Sparkle nih, hampir mirip dengan yang tadi. Ini sih ya. Nih, hampir mirip dengan yang tadi. Prinsip dasar animasi ditemukan oleh animator Walt Disney, Ollie Johnston, dan Frank Thomas. Contoh, squash dan stretch ketika sebuah bola dilemparkan. Pada saat bola menyentuh tanah, maka dibuat seolah-olah bola yang semula bentuknya bulat sempurna. Horizontal, meskipun kenyataannya keadaan bola tidak selalu demikian. Hal ini memberikan efek pergerakan yang lebih dinamis dan Coba deh. Seseorang yang bangkit dari duduk harus membungkukkan badannya terlebih dahulu sebelum benar-benar berdiri. Pada gerakan melompat, seseorang yang tadinya berdiri harus ada gerakan membungkuk terlebih dulu sebelum akhirnya melompat-lompat. Biasanya berkaitan dengan posisi kamera pengambilan gambar. Posisi kamera bawah membuat karakter terlihat besar dan menakutkan.
Kamera atas membuat karakter tampak kecil dan bingung, sedangkan posisi kamera samping membuat karakter tampak lebih dinamis dan menarik. Dari sisi research dan pengerjaan, ada dua cara yang bisa dilakukan untuk membuat animasi. Yang pertama adalah straight ahead action, yaitu membuat animasi dengan cara seorang animator menggambar satu persatu, frame by frame, dari awal sampai selesai seorang diri. Teknik ini memiliki kelebihan, kualitas gambar yang konsisten karena dikerjakan oleh satu orang saja, tetapi memiliki kekurangan yaitu waktu pengerjaan yang lama. Materi ini akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Oke, kira-kira sudah banyak yang buat nggih. Jadi nanti yang belum dilengkapi aja. Nanti yang letakkan di Google Classroom lah biar ada perencanaannya. Jadi di sini bukan maksud membebani Bapak Ibu untuk kegiatan ini, tapi supaya kita belajar bersama. Karena Tiang setiap kali pelatihan itu tugasnya juga banyak sekali. Nanti kalau yang suka pengen mengikuti pelatihan, biasanya Tiang ikutnya di sana dulu. Tiang share di ini linknya di chat ya latihan. Nanti dari Kemdikbud juga sering memberikan pelatihan. Nanti Tiang share Bapak Ibu untuk setelah dari sini pelatihan-pelatihan berskala skala nasional dan di atasnya itu bisa ikut ya. Nanti di grup GEG juga ada yang kebetulan ya, Google Educator Group Kelungkung itu nanti yang biasanya banyak menyampaikan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Kemdikbud sehubungan dengan pendidikan. Nanti Bapak Ibu kan sertifikatnya dapat dari nasional ya. Seperti itu kira-kira. Kira-kira kalau sudah ini kan sudah berencana paling tidak kita sudah berencana di awal walaupun di sini banyak juga yang belum begitu fasih berkolaborasi ya, menghapus milik orang dan mengganti-ganti, tapi nggak masalah kan, namanya belajar nih. Nah kemudian dari yang kita buat di sini, ini kan saya sampel aja, Bapak Ibu boleh memodifikasi sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu. Tidak harus sama dengan contoh yang di sini tidak harus sama. Jadi silakan disesuaikan itu intinya. Nah setelah itu ini sekarang Bapak Ibu silakan bikin yang ini ya, yang ini. Nah boleh diorek-orek ya. Nanti ketika kita praktek Bapak Ibu langsung bisa nanti membuat video ini. Nah, berikutnya setelah itu kan Bapak Ibu sudah tuh buat ininya perencanaannya. Sekarang Bapak Ibu kumpulkan asetnya. Aset apa yang Bapak Ibu butuhkan dari ide yang Bapak Ibu mau tulis itu. Nah, ini sudah di-share.
Jadi silakan Bapak Ibu mencari aset gambar, video, teks ya yang diperlukan untuk apa namanya video nanti ya. Jadi silakan dikumpulkan dulu. Kalau mau mudah pakai Google Slide. Nanti Google Slide otomatis bisa mencarikan di Google ya. Ya. Itu contohnya. Nah, sekarang kita akan membuat ini dulu yang pertama. Oh, enggak apa-apa Pak Juli. Pak Juli itu bilang tadi ngajar ya nggak apa-apa. Nanti kita lanjutkan lagi. Di classroom-nya juga nanti tagihannya supaya di classroom nanti tagihannya dipenuhi. Nah, berikutnya adalah menyiapkan asetnya yang standar sudah saya sediakan di Google Classroom. Bapak Ibu bisa buka di Google Classroom tadi ya. Di sini nih aset di sini ya, di sini ada nih di sini. Nah, sudah silakan di-download kebutuhannya termasuk musiknya ya. Yang sarankan Bapak Ibu menggunakan background nanti. Bapak Ibu menggunakan background supaya lebih enak gitu loh, kayak tadi kan ada musiknya kan lebih gimana gitu ketimbang nggak ada musiknya. Ya, lebih menarik perhatian. Nah, kita kumpulkan asetnya. Saya di sini sudah mengumpulkan asetnya ya, sudah siap dengan asetnya. Ini pertanyaan Bapak Ibu bisa di kolom chat dijawab atau langsung berkomunikasi. Apakah Bapak Ibu kita langsung apa mau ngumpulin dulu asetnya, gambar, video yang Bapak Ibu nanti pergunakan. Kalau memang membutuhkan waktu, kita kasih sekitar 15 menitan lah ya mengumpulkan. Kalau enggak, kita langsung. Tidak apa-apa, nanti ikutin aja ininya di classroom bagi yang tidak bisa hari ini. Nah, perlu waktu Pak untuk aset. Beberapa rekan itu memerlukan waktu untuk mengumpulkan aset. Nah, silahkan bisa download aset. Silakan download asetnya, kemudian nanti setelah asetnya dikumpul, kita akan membuat materi. Nah, materi yang kita buat yang sederhana dulu ya. Jadi yang menggunakan Google Slide nanti ya. Halo, kedengeran nggih? Halo Pak Dewa atau Pak Widi, kedengeran suara dia? Oh, dengar. Oh, asetnya boleh cari di Google, sementara kita cari di Google dulu ya untuk latihan karena mungkin nggak sempat cari waktu, atau nanti cari di mungkin koneksi Bapak Ibu di sana ini ya putus-putus mungkin ya. Silakan cari di Google Classroom-nya, di Google Classroom kan ada itu, Tiang ngasih juga ada. Nih, silakan download aplikasi aset yang dibutuhkan dalam pelatihan. Nggih, yang mau live silakan, silakan. Bapak atau Ibu dari SD 1 Bumbungan, kalau yang lain dengar Pak, mungkin koneksi Bapak yang putus, yang kurang bagus. Silakan kumpulkan asetnya dulu, sambil dan kenapi pelan-pelan aja Pak. Nanti bisa di classroom juga diikutin. Nanti kan ada video rekamannya juga sama panitia. Nanti mungkin di-share sama panitia. Nah, kemudian tak apa-apa Bu, silakan di off videonya. Yang juga off video ya supaya menghemat resources gitu ya. Nah, di sini ada di bagian software aset, kalau Bapak Ibu sudah gabung di classroom, asetnya ada di sini. Termasuk softwarenya bisa Bapak Ibu download. Ada Filmora di sana kalau nggak salah, Filmora, Camtasia, Screen Rec, Fastun Capture.
Ini silakan tidak harus mantengin Niki terus. Bagi yang punya kegiatan itu misalkan yang lebih penting ya silakan kan gitu nggih. Enggak masalah. Nggih. Nah, setelah Niki kita akan membuat materi sederhana dari slide. Nah, dari slide itu kita akan presentasikan nanti kita recording plus nanti kita tampilkan wajah kita gitu misalkan. Silakan kalau yang off video silakan, yang juga off video karena supaya suara yang lebih jelas. Kita kasih waktu sampai ini jam istirahat ya. Saya tanyakan ke panitia dulu. Pak Dewa atau Pak Widi, kita ada istirahat lagi nih. Ini udah jam 12, jam makan siang bagi guru-gurunya. Atau gimana? Ini Pak tuh Ardi, kita kasih teman-teman istirahat untuk jam makan siang mereka. Kemudian kita sepakati jam berapa dimulainya seperti ini. Silakan jam berapa mau dimulai? Jam 1 kah atau jam berapa? Ada 12:30 silakan. Kepada teman-teman silakan mau kita sepakati jam berapa kita akan mulai lagi. Bisa tulis di chat, boleh nggih. Ada jam 1, ada jam 2, jam 1. Nggih. Jam Baik, teman-teman, di sini kan ada banyak pilihan. Kita ambil di jam 2 ya, karena juga teman-teman ada jam 1:30 mereka pulang selama perjalanan, mungkin jam 2 sudah bisa mempersiapkan diri. Kenapa ya Pak Putu Ardi, kita mulai jam 2 saja. Oke, berarti kita mulai kembali di kegiatan ini jam 2. Nah, untuk kegiatannya apa kita menggunakan Google Meet atau di Zoom niki? Pak tuh, mohon konfirmasinya. Tiang, terserah mantan, boleh pakai Google Meet, boleh. Tergantung pesertanya nanti berapa orang yang kira-kira akan kembali. Dari teman-teman ada minta dari pakai Gmeet-nya.
Ya, kalau yang pakai Gmeet bisa siapkan akun Google-nya atau akun belajar ID-nya, ya lebih baik. Ya. Atau akun ininya Google Workspace yang punya sekolah, yang ada yang punya SCID itu berapa sekolah kan punya tuh, boleh pakai itu. Silakan. Ya. Seperti ini teman-teman. Jadi untuk kegiatan sebentar kita akan mulai kembali jam 2 dengan menggunakan Google Meet. Nanti mohon teman-teman mungkin bisa siapkan akun belajar ID-nya untuk masuk di Google Meet-nya. Demikian. Silakan teman-teman boleh istirahat dulu. Terima kasih.